Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Syamsul selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia yang telah mengizinkan saya dan telah memberi saya kesempatan untuk menjawab jawaban di soal UAS mata kuliah ini yang sebelumnya telah diberikan. Saya sendiri itu Kresna Jivarepi dari program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam semester 3 dengan NIM 201010202004 akan menyampaikan jawaban atas pertanyaan UAS yang sebelumnya telah diberikan dalam video ini. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu yang kurang lebih intinya itu terkait dengan apa arti penting dari belajar atau dari mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, bagi saya sendiri arti penting dari belajar mata kuliah ini yaitu saya bisa mempelajari, memperdalam dan memperluas pengetahuan saya terkait dengan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia. Saya juga dapat mempelajari tentang usaha-usaha atau nilai-nilai apa saja yang sebelumnya telah dicontohkan oleh para pahlawan kita pada masa itu, khususnya pada masa pergerakan nasional. Nah, maka dari sini saya sendiri dan mungkin teman-teman lain juga pasti semangat nasionalisme dan patriotismenya itu akan meningkat melalui dengan dengan mata kuliah ini, karena dengan mata kuliah ini kita juga seperti yang tadi telah disebutkan bisa lebih memperdalam pengetahuan kita tentang kejadian yang masa lalu dan juga mempelajarinya hal-hal yang baiknya dan juga meninggalkan atau menghindari dari hal-hal negatif yang terjadi pada masa ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu terkait dengan apa saja upaya atau usaha yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan Indonesia dahulu pada masa kolonial untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu sebagai penggagasnya itu dari organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, yang mana mereka itu lebih menekankan kepada bidang pendidikan atau mendidik anak-anak atau orang-orang, khususnya orang-orang Jawa, seperti itu. Yang kedua yaitu organisasi Syarikat Islam yang dahulunya itu bernama Syarikat Dagang Islam, itu yang lebih berorientasi awalnya kepada bidang perdagangan, yang mana itu mengorganisir atau mengatur agar perdagangan lokal itu tidak kalah dengan perdagangan non lokal seperti dari Cina misalkan, terkait dengan khususnya dalam perdagangan batik. Itu yang kedua. Yang kemudian organisasi SI ini akan merambat kepada bidang politik pada perkembangan nanti. Yang ketiga yaitu organisasi Indi Separtij yang didirikan pada tahun 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Deus Dekker, dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan salah satu dari upaya mereka atau usaha mereka dalam kemerdekaan ini yaitu sebagai partai politik pertama, mereka itu pernah mendirikan atau pernah sering menyampaikan kritik-kritik yang pedas kepada pihak kolonial Belanda terkait dengan perlakuannya kepada kaum pribumi, khususnya itu pada saat hendak dilaksanakannya upacara atau acara perayaan kemerdekaan Belanda atas Prancis itu yang kurang lebih 100 tahun lalu, yang mana mereka itu meminta uang iuran dari warga pribumi. Nah, di sini mereka khususnya di partai ini kemudian mendirikan sebuah gerakan yang bernama Gerakan Bumi Putra atau Komite Bumi Putra, bisa dibilang Komite Bumi Putra, yang menentang keras akan wacana atau kebijakan Belanda ini dengan mengeluarkan beberapa kritik dan pendapat atau penentangan mereka yang disampaikan melalui pers, khususnya dalam bidang jurnalistik. Lalu kemudian itu PKI atau Partai Komunis Indonesia yang sebagai bisa dibilang salah satu atau partai pertama yang berani atau yang membuat gerakan penentangan terhadap pihak Belanda secara real, maksudnya secara kontak fisik seperti itu, yang terjadi pada tahun kurang lebih 1926. Itu pemberontakan di daerah Jawa dan Sumatera yang meskipun pada akhirnya dapat dipadamkan oleh pihak kolonial Belanda. Lalu ada juga Perhimpunan Indonesia yang awalnya itu
kurang lebih bernama Perhimpunan India atau Indische Vereniging yang berpusatnya itu di daerah Belanda, yang pada awalnya itu merupakan kelompok persatuan pelajar, tapi kemudian menjadi kelompok perjuangan kemerdekaan atau kelompok pergerakan kemerdekaan juga. Nah, dari organisasi Perhimpunan Indonesia ini kemudian nanti pada perkembangannya atas kebijakan mereka atau apa namanya ya cetusan atau wacana mereka terkait dengan manifesto politik ini menjadi cikal bakal dari munculnya atau dari lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir itu terkait pertanyaan ketiga mengenai pendapat saya sendiri terhadap gerakan atau kelompok-kelompok yang menginginkan agar sistem pemerintahan Indonesia itu diubah dari sistem republik atau demokrasi kepada sistem khilafah, khususnya dapat dinasti-dinasti yang turun-temurun. Nah, pendapat saya sendiri terkait dengan hal ini itu bisa dibilang saya tidak setuju dan juga tidak sependapat dengan mereka. Kenapa? Karena Indonesia ini atau negara Indonesia ini tidak hanya dihuni oleh orang Islam saja, tapi banyak juga dari orang-orang atau umat-umat agama lain. Nah, selain itu, Indonesia itu kan merupakan negara yang beragam, maksudnya memiliki banyak keragaman, mulai dari budayanya, etnisnya, rasnya, maupun dari agamanya. Nah, meskipun Islam adalah agama mayoritas atau agama yang paling banyak dianut di Indonesia, kan tapi tidak dapat dilepaskan dari jejak sejarah bahwasanya perjuangan terhadap kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya digalakan atau digaungkan oleh orang-orang Islam atau umat Muslim saja, tetapi banyak juga dari orang-orang atau umat agama lain yang turut membantu perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, hal ini sendiri bukti atau salah satu fakta yang menyampaikan atau menunjukkan bahwasanya ketidakmungkinan atau ketidaksetujuan saya terkait dengan penerapan sistem khalifah ini itu terjadi pada ketika penetapan atau pembuatan atau penyusunan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang mana dalam salah satu silanya atau dalam sila atau poin pertamanya itu yang kurang lebih ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian dikarenakan banyak orang Indonesia atau banyak masyarakat rakyat Indonesia khususnya dari Indonesia bagian timur yang notabene nonis, dan mereka itu tidak setuju dengan dengan poin pertama ini, maka kemudian piagam poin pertama ini diganti menjadi poin yang kita kenal sekarang dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, baru satu poin saja terkait dengan rumusan dasar negara itu sudah banyak orang yang tidak setuju atau menentang. Bagaimana jadinya jika sistem pemerintahan di Indonesia itu benar-benar diubah ke dalam sistem khilafah? Maka bisa kita bayangkan atau kita lihat dari fakta-fakta atau dari kabar-kabar negara lain yang seperti itu. Jadi Indonesia itu tenggelam ke dalam kekacauan, banyaknya permusuhan dan perpecahan di mana-mana, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan situasi yang tidak kondusif dan lama-kelamaan akan merujuk kepada kehancuran Indonesia maupun dengan pembagian Indonesia ke dalam kubu-kubu atau front-front lain, atau bisa dibilang negara-negara lain. Bisa jadi kemungkinan adanya hal itu tuh tidak dapat dipungkiri gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.